Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 15 Mei 2024. Berikut diantaranya. Geng motor menyerang kelompok pemuda, 1 orang terkena busur. Sebuah rumah panggung ludes terbakar. Seorang wanita tewas tertimpa tiang beton. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita ke informasi pertama. Belasan geng motor menyerang sekelompok pemuda di kawasan permandian wisata pantai di Kabupaten Takalar. Akibatnya seorang pemuda mengalami luka dan tertancap busur panah di pahanya. 6 dari belasan pelaku penyerangan yang merupakan pelajar SMA berhasil ditangkap polisi. Fandi, pemuda 23 tahun ini hanya bisa menahan sakit akibat terkena busur panah di bagian pahanya usai diserang oleh belasan kawanan geng motor di kawasan wisata pantai di Kabupaten Takalar. Korban yang terkena busur ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Usai menyerang sekelompok pemuda di kawasan wisata pantai Takalar, 6 dari belasan pelaku penyerangan berhasil diringkus oleh aparat Satreskrim Polres Takalar. Ironisnya 6 pelaku ini masih berstatus sebagai pelajar SMA dan 2 diantaranya masih di bawah umur. Aksi geng motor hantu malam meresahkan ini pun dilakukan hanya karena salah paham saat kawanan pelaku berada di kawasan wisata. Aksi para pelaku dengan melontarkan busur panah bahkan dilakukan hingga 3 kali. Ke-6 pelaku penyerangan ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan perannya masing-masing. Penggusuran itu dilakukan sebanyak 3 kali, namun yang mengenai ke korban itu di paha kanannya itu 1 kali. Untuk pelakunya sendiri yang diamankan? Untuk pelaku yang diamankan sebanyak 6 orang dan sementara masih dalam proses pengembangan. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan untuk menangkap pimpinan geng motor yang diduga sangat meresahkan warga, serta mencari barang bukti busur panah dan alat pelontar busur yang digunakan pelaku. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah panggung terbakar di Kabupaten Pangkep. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Kebakaran tersebut mengakibatkan kemacetan di Jalan Poros Tonasa. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung milik Ibu Rawe di Jalan Poros Tonasa 2, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, membuat warga sekitar panik. Sementara toko sembako yang bersampingan rumah dengan korban berhasil menyelamatkan barang-barang jualannya keluar jalan. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah sedang berada di teras rumah bersama 2 orang cucunya. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Sebanyak 7 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi diduga karena adanya korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Saya duduk minum kopi di situ. Asap pertama-tama keluar toh. Sesudah itu asap keluar panggil itu aja samanya tuh. Begini itu saja. Keluarkan lagi langsung nyala. Tapi ada orang. Kebakaran itu mengakibatkan antrean truk dan sejumlah kendaraan lainnya, membuat akses jalan macet selama 1 jam lebih. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin Ainus melaporkan.
Pemirsa, proses keberangkatan jamaah calon haji Embarkasi Makassar sebanyak 441 jamaah calon haji beserta 9 petugas haji asal Kabupaten Goa tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Namun, satu calon jamaah haji menunda keberangkatannya dan dipindahkan ke kloter 35 akibat sakit usai digigit anjing. Ratusan jemaah calon haji beserta 9 petugas haji asal Kabupaten Goa tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar Selasa sore. Mereka tiba dengan menggunakan puluhan mobil trans pariwisata, kemudian diarahkan masuk ke Aula Arafah untuk menjalani proses penerimaan oleh PPIH Embarkasi Makassar. Diketahui ratusan jemaah calon haji ini merupakan jemaah kloter pertama asal Kabupaten Goa yang tergolong dalam kloter 5 Embarkasi Makassar yang berjumlah 441 jemaah ditambah 9 petugas haji. Sebelumnya, satu calon jemaah haji lainnya yang diketahui seorang jemaah haji pria berinisial MS harus menunda keberangkatannya dan dipindahkan ke kloter 35 akibat sakit usai digigit anjing. Meski tertunda, namun pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa telah menggantikannya dengan jemaah lainnya yang juga berasal dari daerah tersebut. Sementara itu, menurut Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Goa, Aminuddin, mengaku calon jemaah haji yang sakit tersebut masih dalam kondisi pemulihan dan disarankan untuk beristirahat sambil menunggu proses keberangkatan di kloter selanjutnya. Pak, untuk kondisi mereka gimana, Pak? Alhamdulillah, hari ini mereka sehat. Ya lansia pun tuh tadi ya tidak ada yang mau didorong. Kursi roda ya, Pak? Mereka dengan semangatnya. Jadi memang lansia dari segi umur, tetapi alhamdulillah dari segi kesehatan mereka itu sehat. Bukan ini ditunda dulu karena masa pengobatan penyembuhan. Jadi mungkin nanti insya Allah dia berangkat kloter 35. Diketahui jumlah jemaah haji asal Kabupaten Goa di Embarkasi Makassar seluruhnya berjumlah 645. Mereka tersebar di 4 kloter, masing-masing kloter 5, kloter 8, kloter 35, dan kloter 36. Sementara itu, untuk kloter 5 embarkasi ini, rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu esok, usai mengikuti proses pembekalan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 450 calon jamaah haji asal Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai yang tergabung dalam kelompok terbang 4 mengikuti pemeriksaan kesehatan terakhir di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Pemeriksaan kesehatan tahap akhir ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dari berbagai penyakit menular. Satu persatu calon jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 4 asal Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Asrama Haji Sudiang, Embarkasi Makassar. Pemeriksaan layanan kesehatan tahap 3 ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dari berbagai penyakit menular. Di antaranya, verifikasi data kesehatan, tes kehamilan bagi wanita usia subur, dan edukasi kesehatan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, Agus Jamaluddin, mengatakan, pada pemeriksaan tahap akhir ini dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan fisik yang sifatnya insidentil. Para calon jemaah haji diberikan prioritas melalui jalur fast track atau jalur cepat untuk jemaah lansia dan berkebutuhan khusus agar mempercepat penerimaan jemaah sehingga tidak menguras tenaga mereka. Dan dilakukan juga pemeriksaan kepada jamaah calon haji wanita usia subur. Nah, kenapa ini kita implementasikan Permenkes dan SKB Kemenak dan Kemenkes untuk usia subur, yaitu kurang dari 14 minggu dan di atas 24 minggu tidak boleh berangkat. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, para jemaah calon haji ini selanjutnya mengikuti manasik dan karantina sebelum keesokan harinya diberangkatkan menuju Baitullah melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 450 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Makassar diterbangkan menuju Tanah Suci Makkah melalui Bandar Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Belasan bus dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar membawa 450 calon jemaah haji kloter 4 menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Para jemaah yang didominasi lansia ini kemudian satu persatu turun dari bus dan langsung diarahkan naik ke atas pesawat dengan nomor penerbangan GIA 1004 untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Arab Saudi. JCH yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Makassar ini merupakan gabungan dari Kabupaten Sinjai dan Kota Makassar yang masuk asrama haji pada Senin kemarin. Sekretaris PPIH Kemenak Sulsel mengatakan, pada pemberangkatan kloter 4 ini seluruh JCH dalam kondisi baik, meskipun ada sekitar 30% JCH berstatus lansia. Itu totalnya berapa, Pak? 450 jemaah. Kondisi hajinya semua, calon haji ini bagaimana, Pak, kondisi kesehatannya sendiri yang berangkat? Pada umumnya tadi baik ya, hanya dimaklumi sebagian jemaah kita sekitar 30% masih ada yang jemaah lansia dan ada yang mandiri dan ada yang tidak mandiri. Nah, yang tidak mandiri itu kita prioritaskan di dalam layanan. Ya. Diketahui hingga saat ini, jumlah JCH Embarkasi Makassar yang telah diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.349 orang. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi viral video juru parkir liar pasang tarif parkir Rp30.000 kepada pengantar jamaah haji. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga tidak kuat menahan beban saat dijadikan tempat mengikat ayunan hammock. Sebuah tiang beton indekos di Kabupaten Goa tiba-tiba roboh dan menimpa seorang wanita yang sedang berada di atas ayunan hingga tewas di tempat. Histeris, keluarga Irmawati ini pecah saat korban yang tewas tertimpa tiang beton indekos disemayamkan di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarando, Kabupaten Goa, Senin kemarin. Korban Irmawati 19 tahun tewas tertimpa tiang beton saat sedang di atas ayunan hammock. Peristiwa terjadi saat korban memasang ayunan jenis hammock dengan cara diikat di tiang masjid dan tiang beton yang roboh. Namun karena diduga tidak kuat menahan beban saat berayun, salah satu tiang beton tiba-tiba jatuh dan langsung menimpa kepala serta tubuh korban. Korban pun tewas seketika. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa yang berada di lokasi robohnya tiang beton indekos melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa kondisi luka di kepala dan di tubuh korban. Menurut saksi mata, korban sebelumnya membuat ayunan dari hammock dengan menggantungkan di tiang beton masjid yang berdekatan dengan tiang beton indekos yang roboh. Hingga kini, petugas kepolisian dari Polsek Bontomarando masih menyelidiki penyebab robohnya tiang beton indekos ini. Penyebabnya apa sih? Nah kira ayung-ayung nih, nah bilang itu orang. Langsung ayung,
itu kayak betongnya tak angkat mentungi. Robo ya? Robo, tidak robo ji, tak kaki. Tertindis nih, tak angkat nih, minta tertindis ini mana Jadi pergi Melia kak, hancur ke kepala anak kuliah, jadi mundur kak. Ku bilang kaki, coba kaki masih bertahan nih bodoh. Itu kak kepala, yang ininya. Dengan pundaknya? Iya, pundak turun karena jatuh ke kanan, kapang kanan. Sementara jasad korban Irmawati rencananya dimakamkan di TPU Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi juru parkir liar yang meminta uang sebesar Rp30.000 kepada pemilik kendaraan yang merupakan keluarga pengantar jamaah haji di depan halaman parkir Asrama Haji Sudiang Makassar viral di media sosial. 30.000? Hah? 20? Kenapa bisa 20? Semua 20? Aksi juru parkir liar yang meminta uang sebesar Rp30.000 kepada salah satu pengantar jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan viral usai diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut terlihat pengantar yang merupakan wanita menolak membayar parkir dengan tarif tidak normal yang diminta oleh 3 pemuda tersebut. Wanita ini pun sempat berdebat dengan 3 orang terduga pelaku yang diduga juru parkir liar itu. Saat direkam, juru parkir liar tersebut kemudian menurunkan tarif menjadi Rp20.000. Namun, tetap tidak diterima oleh pihak wanita yang mengendarai mobil ini dan para pelaku pun kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian sektor Beringkanaya yang mengusut kasus ini kemudian mengumpulkan dan menginterogasi juru parkir di sekitar Asrama Haji Sudiang yang merupakan warga sekitar. Kapolsek Beringkanaya, Kompol Muhammad Tamrin menegaskan, dari hasil interogasi dan penelusuran, para pelaku yang merupakan preman berkedok juru parkir yang di dalam rekaman video ini bukan warga setempat. Dirinya pun masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang melakukan pemalakan dengan modus biaya tarif parkir ke pengantar jemaah haji tersebut. Yang melakukan pemaksaan pembayaran kepada pemilik kendaraan yang parkir di depan asrama haji dengan harga patok Rp30.000. Ini saya sikapi, saat ini saya kumpulkan seluruh anak-anak yang tinggal di sekitar asrama haji yang memang tiap tahunnya memberikan jasa layanan parkiran kepada pengantar jamaah haji untuk tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang diviralkan oleh masyarakat tadi. Dan alhamdulillah mereka merespon dan mendukung apa yang kami inginkan dan mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi kembali. Nah, oleh karena itu pelaku tersebut adalah ternyata orang di luar daripada warga yang di sekitar sini. Karena warga di sekitar sini betul-betul memahami bagaimana orang-orang yang datang mengantar itu jamaah haji memerlukan pelayanan keamanan kendaraan dan mereka menyiapkan lahan itu. Sementara itu, pihak kepolisian juga menghimbau ke masyarakat jika ada pengantar jemaah haji yang keberatan terkait pungli di depan Asrama Haji Sudiang, agar segera melapor ke Polsek Beringkanaya dan akan ditindaklanjuti. Diketahui UPT Asrama Haji Sudiang Makassar menegaskan tidak ada pungutan parkir di area Asrama Haji Sudiang. Bahkan UPT Asrama Haji Sudiang memasang baliho terkait parkir gratis di area tersebut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, menuju pemilihan Wali Kota Makassar 27 November mendatang, sejumlah figur di Kota Makassar mulai meminang hati rakyat dan partai politik. Salah satunya adalah Indira Yusuf Ismail. Pengamat politik menilai sosok Indira satu-satunya perempuan yang paling total maju sebagai calon Wali Kota Makassar. Sejumlah figur bakal calon wali kota Makassar hingga saat ini terus bermunculan untuk meraih simpati rakyat.
salah satu nama dan satu-satunya perempuan di Kota Makassar yang keseriusan dan totalitasnya terlihat untuk maju sebagai bakal calon wali Kota Makassar ada nama Indira Yusuf Ismail. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Asratillah yang mengatakan sejauh ini hanya Indira satu-satunya perempuan yang total dan serius maju sebagai wali Kota Makassar dengan sosialisasi dan banyaknya atribut yang tersebar di Kota Makassar. Asra juga menilai sosok Indira yang juga bekerja selama hampir 10 tahun sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Makassar yang bekerja cerdas, ikhlas demi rakyat, sehingga sangat diinginkan masyarakat untuk melanjutkan kebaikan. Yang pertama, saya melihat Ibu Indira ini adalah figur yang yang total maju sebagai bakal calon wali kota, ya. Walaupun ada isu yang mengatakan beliau belum serius, tetapi dengan melihat atribut yang tersebar dengan jumlah yang cukup banyak, saya yakin beliau total maju sebagai 01, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara soal jejaring elektoral di tingkat akar rumput, Ibu Indira ini kan sudah 10 tahun gitu ya, berpengalaman bertemu dengan orang-orang di tingkat akar rumput. Dengan pengalaman panjang itu, saya pikir tidak sulit bagi Ibu Indira untuk membangun semacam hubungan yang chemistry ya, dengan segala stakeholder, tokoh masyarakat, opinion leader, dan membangun kepercayaan untuk meraup apalagi ini dukungan elektoral ya jelang Pilwali nanti. Ketiga, ini yang utama ya, beliau barangkali bisa dikatakan sebagai satu-satunya figur perempuan yang serius sebagai bakal calon wali kota Makassar ya. Karena salah satu hal yang penting dalam kesuksesan pembangunan itu kan keberlanjutan. Jadi saya pikir ini ya sebagian besar lah ya, karena dukungan dari dukungan dari masyarakat tingkat bawah. Selain Indira yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali Kota Makassar, sejumlah figur elit partai politik di Kota Makassar juga bersaing meraih rekomendasi partai, seperti Munafri Arifuddin, Adi Rashid Ali, dan Amri Arsyid, juga akan maju di pemilihan wali Kota Makassar 27 November 2024 mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian di sebuah toko grosir di Kota Parepare ditangkap polisi. Pelaku diringkus dengan barang bukti sebanyak ratusan rokok hasil curian senilai 20 juta rupiah. Pelaku ditangkap setelah aksinya sempat terekam kamera CCTV toko. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku membobol sebuah toko grosir di kawasan Pasar Lakesi, Kota Parepare. Usai adanya laporan korban, salah satu pelaku pun akhirnya diringkus oleh unit reskrim Polsek Soreang, Polres Parepare. ZA, pemuda 29 tahun ini diringkus tidak jauh dari lokasi pencurian terjadi. Diketahui, pelaku merupakan warga sekitar yang memang sudah mengetahui area setempat. Pelaku diringkus dengan barang bukti ratusan bungkus rokok hasil curiannya senilai 20 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku memanjat bangunan toko dan berhasil masuk setelah memecahkan kaca jendela di lantai 3 toko. Kini salah satu pelaku masih berstatus buron dan dalam pengejaran polisi. Anggota kami menangkap pencurian, yaitu pencurian rokok yang dilakukan 2 orang. Ya. Ini ada berapa banyak yang dicuri, Pak? Kalau jumlahnya 62 piece, kalau total harganya 20 juta lebih. 20 juta. Itu dari berapa TKP? Masih dipelajari, masih 1 TKP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah toko grosir di kawasan Pasar Lekesi, Kota Parepare dibobol pencuri. Aksi para pelaku sempat rekam kamera CCTV toko dan membawa kabur rokok senilai 20 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku pencuri membobol sebuah toko grosir di kawasan Pasar Lekesi, Kota Parepare. Pelaku terekam mengambil sejumlah rokok senilai 20 juta rupiah. Dari keterangan pemilik toko, pelaku beraksi dengan cara memanjat bangunan toko di sebelahnya dan berhasil masuk setelah memecahkan kaca jendela di lantai 3 toko. Salah satu pelaku sempat merusak salah satu CCTV yang berada di dalam toko dengan menggunakan senjata tajam. Total nilai yang saya tahu itu sekitar 20 juta kemarin. Semua total rokok yang hilang itu? Ya, ada di tangannya pelaku didapat. Oh, berarti rokok saja yang... Iya, rokok saja. Nah, itu dia lewat dari mana? Dia lewat dari toko Dila, samping toko Dila situ. Dia manjat kayak Spiderman, dia masuk toko Dila dulu. Dia curi arloji, dia kasih masuk dalam saya CCTV. Arloji dia kasih masuk dalam tas. Setelah itu enggak tahu kenapa dia enggak jadi ambil, dia keluar balik. Dia naik lagi katanya di lantai 3 di kamar belakangku itu dia jebol, dia punya kaca nako, ke jendela nako dia jebol, dia masuk, dia tidak bisa keluar karena pintu itu tertutup, dia jebol di jendela kecil di atas pintu, dia jebol lagi tuh, baru dia tuh masuk. Akibat kejadian ini, korban merugi hingga 20 juta rupiah. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke kantor polisi Soreang, Kota Parepare. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi Rabu 15 Mei 2024. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.